Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kita kembali menghadirkan Bang Budi sebagai narasumbernya. Langsung saja kita bertanya-tanya ke Bang Budinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makin lama makin jadi pecinta batik nih kan. Beda terus motif batiknya nih. Punya toko baju macam mana, Bang? Ya, toko baju biasa orang Jawa, koleksi batiknya ya lumayan. Oh iya, Coba. betul. Tetap ya, Jawanya tuh nggak bisa lepas ya kan. Oke. Kemarin bahas ini, Bang, neraka gitu ya. Iya. Lumayan responnya ya. Tak karena takut neraka atau semana nggak tahu lah ya kan. Tapi lumayan responnya, Bang. Gitu ya. Ya, karena ada beberapa juga yang nanya tuh di situ kan. Pertanyaan yang udah dijawab sama tim Mukhtalifun Alwan gitu. Terus video kali ini ada request Bang untuk bahas apa? Atau kalau nggak ada, aku udah pertanyaan ini. Ya pertanyaannya aja lah. Pertanyaannya langsung ya. Ya. Langsung nih, nggak nyapa-nyapa nonton dulu? Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Langsung aja ya. Udah biasa ya. Oke. Karena udah langganan pula di Mukhtalifun Alwan ya kan. Jadi langsung aja kasih pertanyaan. Jadi Bang, kalau kemarin kita bahas neraka, sekarang bahas surga lah. Kebalikannya. Iyalah ya kan, kalau kemarin panas sekarang yang dingin katanya kan. Surga itu dingin katanya gitu. Jadi kita bahas surga. Bisa, Bang? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, jadi konsep yang Kim pahami selama ini kan kita ke surga itu karena kita berbuat amal soleh. Kira-kira gitu kan. Itulah satu di antara yang bawa kita ke surga gitu, Bang ya? Iya. Betul kan? Iya. Nah, oke. Jadi bicara-bicara tentang amal kan salah satu di antara itu kan sholat itu. Ya, betul. Di antara amal soleh kan sholat. Nah, jadi kemarin beberapa waktu yang lalu lah ngobrol dengan kawan yang non muslim. Jadi ngobrol-ngobrol santai tapi nggak sampai perdebatan, cuma ngobrol-ngobrol ringan aja lah. Dia nanya gini, kalian sholat 1 hari 5 kali kan katanya? Iya. Itu apa kalian nggak ada ngerasa berat gitu, keberatan, terbebani gitu? Karena aku aja katanya yang cuman seminggu sekali ibadahnya, itu pun aku males-malesan, gitu. Ada pas mau berangkat itu, alah nanti aja lah, mau ikut yang pagi, nanti aja yang sore, gitu sore udah males. Nah, ada yang gitu, apalagi kalian 1 hari 5 kali katanya gitu. Ya kan kita jaga gengsi kan, oh ya enggak lah, justru enak, sehari 5 kali bisa berdoa sama Tuhan, nah gitu-gitulah. Jaga wibawa kan gitu kan, biar nggak kalah setel gitu. Nah, tapi di satu momen kupikir-pikir juga kan, kadang ada betulnya juga bahasa kawan ini gitu. Maksudnya setelah dievaluasi di dalam ternyata masih ada loh, walaupun halus itu feeling berat, ya kan? Iya. Terbebani, kok rasanya apa ya, belum tulus, mungkin belum ikhlas gitu Bang. Terutama nih sholat subuh. Itu kan berat bangun pagi Bang. Iya kan? Iya, betul. Di saat lagi jam-jamnya orang memang apa ya, pengen enak tidur lah gitu kan, dingin. Di situ pula kita disuruh bangun untuk sholat 2 rakaat. Nah itu, kalau boleh jujur itu masih ada rasa beratnya. Bebani ya, terbebani. Kayak gitu. Karena ini di Mukhtalifun Alwan, coba kita cek lah satu ayat. Kalimat terbebani ini seringkali diungkap ya, rasa terbebani tadi ya. Ada satu kalimat itu di Quran itu yang sering orang sebut la nukallifun nafsan illa wusaha. Oh iya, paham itu artinya apa itu artinya? Kira-kira artinya kami tidak membebani maaf kecuali berdasarkan kesanggupannya. Ya, betul. Artinya akhirnya orang berdalih dari kalimat itu, berdalih ya udah kita melakukan sesuatu hal itu sesuai kemampuan kita lah. Artinya itu menjadi suatu alasan untuk tidak maksimal melakukan sesuatu. Kan kalimat ini sebenarnya. Iya. Yang sebenarnya kalau kita telisik itu kalimatnya menurut saya sih, kalau kita mau agak dalam sedikit, ini salah cara memahami terjemahannya. Salah terjemahannya? Iya, ada beberapa kalimat ini yang sama ya, kalau nggak salah saya ada 5 atau 8 ayat yang membahas kalimat serupa gitu.
Kita cek lah ya satu ya di contoh di surah Al-A'raf ya, surah 7 ayat 42 itu. 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus sholihat, mereka melakukan amal-amal yang soleh. Banyak amal yang dilakukan dan soleh ini amal salih, amal soleh. Ya soleh ini bisa juga diterjemahkan dengan perbaikan karena dia seakar kata dengan islah. Islah, iya. Mengadakan perbaikan. Jadi amal-amal yang dilakukan itu berdampak perbaikan baik pada dirinya dan kepada orang lain. Oh, Nah, ini keluar maknanya. juga gitu? Iya. Jadi ini kalau kita lihat karena bentuknya jama ini, artinya amalnya itu banyak sebenarnya. Berbagai macam amalan kemudian gitu dampaknya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi orang lain juga memiliki dampak merasakan dampak dari amal yang dia lakukan. Gitu. Nah kalau cerita sholat Kim tadi, misalkan di sholat saja lah ya, sesuatu hal yang wajib ya buat semua orang Islam dan terkhusus buat orang yang beriman. Ini masih ada rasa terbebani. Iya, berat. Nah, ini masuk dalam ayat ini. La nukallifun nafsan illa usaha. Lanjutan ayat itu kan gitu. Tidak kami bebani naf itu kalau di terjemahan umum sebagaimana yang saya katakan tadi, kecuali berdasarkan kesanggupan. Ya udah orang berdalih di situ. Padahal kalau kita mau agak dalam sedikit, ini kita terjemahkan, kalau menurut saya terjemahan yang tepat itu, tidak nukallifu nafsan. Kami tidak membebani naf itu. Naf tersebut, diri orang itu, karena naf itu wus'aha. Ha itu larinya ke naf. Nafs tadi ya. Wus'aha ini asal katanya wasi. Pernah dengar Allah al-wasi? Allah yang maha luas? Pernah. Sebenarnya terjemahannya itu luas. Wasi itu terjemahannya luas, bukan kesanggupan. Oh itu ya. Jadi tidak kami membebani naf itu karena naf itu luas. Maksudnya macam mana? Nah saat kita terjemahkan ini dengan kata kesanggupan, maka paradigma yang muncul itu paradigma beban di kita. Iya betul. Kenapa? Akhirnya kita bisa berdalih begini loh. Ya melakukan ini yaitu tadi. Ya apa nggak beban, bangun pagi. Apalagi nanti ada yang begadang malam-malam kan gitu kan. Nggak sanggup aku gitu. Bangun pagi udah terbebani. Ini paradigma ini yang jelek. Nah seyogyanya sebagaimana awal ayat itu, orang-orang beriman itu nggak seperti itu perilakunya. Nah kenapa masih seperti itu? Misalkan merasa terbebani, ini pasti beranjak dari faktor sisi insaniah seseorang. Kan kita udah pernah bahas ya. Sisi kemanusiaannya. Sisinya kemanusiaannya sendiri. Kemudian diukur dari sisi fisik kita. Dengan berdalih tadi capean dan seterusnya. Masih ngantuk. Iya, kalau kita mau sedikit merunut beberapa kajian yang pernah saya sampaikan di sini. Bahwa kata naf itu sendiri kan tercipta dari dua hal ya. Pertama dari sisi fisik, jasmania, kedua dari ruh. Ruh ini nggak terbatas, King. Kalau fisik barangkali kalau kita contohkan gini, ketika kita ngangkat barangkali dengan postur badan kita ini 100 kilo nggak sanggup kita. Tapi secara ruh, secara semangat kita untuk ngangkat 100 kilo, kadang-kadang kita pingin kali itu. Nah, ruh itu yang sebenarnya nggak terbatas. Nah orang ngukur segala sesuatu dalam dirinya itu berdasarkan fisik. Makanya akhirnya ya itu tadi paradigma beban itu akhirnya muncul. Justru nggak luas jadinya bang ya. Ketika fisik jadi. Akhirnya hanya menemukan ya udah fisik aja gitu. Padahal kalau kita melakukan sesuatu hal kan ada beberapa metode karena dia luas, makna naf itu luas kan banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kemudian jangan terjebak juga dengan amalan-amalan karena amalan soleha di sini ya. Banyak amalan yang bisa kita lakukan. Oke, kita nggak sanggup dalam tadi ya, misalkan melakukan masih terbebani lah melakukan sholat. Kan ada amalan lagi yang lain. Kan gitu dia sebenarnya. Kan bisa kita latih. Oke, hari ini masih terbebani, besok terbebani, kita bisa latih. Karena dengan semangat kita itu akhirnya nanti nggak terbebani lagi.
Itulah yang wasi tadi Bang. Itu Luas yang tadi wasi, ya. itu masuk wasi itu luas. Oh. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Iya, iya. Nah, kemudian apalagi karena pembahasannya tadi kalau kita mau bahas jannah, perilaku-perilaku seperti ini kan perilaku orang beriman. Ya, ya. Nah, lanjutan ayatnya kalau kita perhatikan di ayat ini, ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Mereka inilah sohib-sohibnya jannah. Hmm. Kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita kembali tadi ke topik awal kita, kalau kemarin kita bahas neraka, ini bahas jannah. Mas jannah. Kalau hari ini misalnya kita melakukan sesuatu amalan itu masih dengan beban, gimana mau masuk jannah? Nggak bisa tuh. Ya pasti nggak bisa lah. Berarti ngerasa berat sholat subuh tadi nggak masuk jannah lah ya. Tapi dia ngerjain itu. Ya tapi begitulah ini penjelasan Allah, kan bukan saya yang katakan. Kalau berdasarkan ayat di Al-A'raf ayat 42 ini jelas. Mereka yang wasi, mereka yang lapang, mereka yang enteng dan anteng, mereka yang tak merasa terbebani, mereka-mereka inilah yang ashabul jannah. Jadi kalau merasa masih terbebani, wallahualam bisawab juga kita lakukan, kita katakan itu hak prerogatif Allah. Hanya saja berdasarkan indikasi ayat ini jelas. Ini bukan ciri-ciri apa ya, sohibnya jannah, sahabatnya jannah. Ciri-ciri orang yang bakal diterima di jannah itu bukan seperti ini. Apalagi menggunakan paradigma yang terbebani tadi itu. Iya, betul. Bukan kelakuan sohibnya jannah ya Bang? Bukan. Nah, kalau gambaran umum kemarin di neraka orang gambaran di dunia itu orang ya banyak saling tuding dan seterusnya, akhirnya menimbulkan ya rasa yang tidak enak, rasa yang panas. Nah, di sini beda lagi. Secara umum bahwa yang dikatakan calon-calon penghuni jannah atau surga dalam kalimat kata-kata di luar sana itu adalah orang-orang beriman. Itu kunci pertama. Yang melakukan amalan soleha, melakukan amalan-amalan yang berdampak perbaikan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang lain. Dan amalannya itu bukan satu. Berdasarkan ayat ini kan dia bentuknya jamak, banyak amalan yang dilakukan. Betul. Dan dia tidak pernah merasa terbebani karena dia tahu dan sadar bahwa nafsnya itu luas. Berarti feeling bahwa nafsu itu ternyata mampu gitu Bang. Iya. Kalau kita merasa luas diri kita, akhirnya kan enteng-anteng aja melakukan sesuatu. Iya, betul. Sesuatu hal. Kalau di awal-awal barangkali kalau masa-masa kecil kita, ya kan terbebani kita puasa ya, dilatih puasa. Ya betul lah, itu di awal tadi. Ya itu di awal-awal ya biasa orang seperti itu. Tapi dia dengan nanti ketika itu udah meyakini, dia masuk nanti kategori ini orang beriman, ciri orang beriman, enggak lagi ke situ dia. Dia enggak cerita fisik, kan enggak ada cerita hari ini orang yang puasa itu mati, kan enggak ada ya. Betul. Artinya sanggupnya semua orang. Jangan berlindung di balik kalimat ini. Ya, itu tadi. Jadi la nukallifun nafsan illa usaha. Betul. Ujungnya orang nggak mau ekstra, Bang. Iya, nggak mau melatih diri. Dia membatasi dirinya. Iya. Sebenarnya dia sanggup itu, cuman dia membatasi dirinya gitu. Untuk udah segini aku mampunya. Jadi standar sanggup nggak mampu itu dia yang menentukan. Padahal kan ini dia bilang nafsu itu kan luas, gitu. Kan gitu kan, luas dia gitu, nggak sempit gitu loh. Kadang-kadang kita yang nyempit-nyempitkan ini udah nggak sanggup. Ya itu tadi ukuran yang kita gunakan itu, parameter yang kita gunakan itu selalu fisik, bukan dari ruh, bukan dari semangat. Ruhullah itu yang diberikan ke kita itu nggak terbatas. Iya betul. Jadi seseorang itu kadang-kadang kan dari semangatnya itu sebenarnya, fisiknya sih kadang-kadang kita apalagi udah tua, rapuh dan seterusnya. Betul. Tapi semangat seseorang itu kadang-kadang melebihi fisiknya itu. Betul. Nah yang dimaksud wasi itu di situ sebenarnya. Semangatnya itu lebih luas dia. Jadi nggak terjebak lagi, nggak berparadigma ya kita melakukan apalah sanggupnya apalah gitu ya kan. Berlindung di balik ayat itu. Iya. Berarti salah dalam menerjemahkan dan memahami lah ya Bang. Mungkin gitulah kira-kira. Atau ada miss sedikit lah kita bilang gitu. Oke. Berarti memang kalau mau jadi sohibnya jannah itu jangan ada feeling keberatan sama sekali dalam melakukan apa tadi amal soleh ya Bang. Amal soleh. Waduh, berarti koreksi betul-betul ini.
Bukan cuma sholat loh bang, Iya, puasa ini juga berat loh. ya berat lah. Terutama kita yang kerja ini. Iya, kalau Kadang diukur gitu kan. secara fisik semua berat kan? Berat. Berat. Loh. Karena itu apa? Karena biasanya ketika kita ukur secara fisik, itu beranjak dari insania kita itu. Aku lapar, aduh capek, aduh ini, aduh bagaimana tuh pertimbangannya, itu semua insania. Maunya kita sebagai manusia ini. Iya betul. Sisi insaniah kita itu yang ngomong itu. Tapi ketika beranjak dari iman pasti itu nggak akan muncul. Karena sebetulnya juga Allah meyakini kayak gitu bang, makanya Allah turunkan ayat ini ya kan. Iya. Allah tahu nafsu itu luas gitu loh. Iya. Ya udah men kan, tapi sudah dikadar Allah itu kita. Tapi kita mengkadar sendiri kita ya. Yang mengkadar sendiri nggak sanggup nih. Parameternya insaniah pula ya udah nggak ada yang sanggup lah yang kita fisik lakukan. Pula jadi standar, jadi tolak ukurnya. Ujungnya ya subuh ala udah kan bisa nanti jam-jam 6. Ini udah tidur aja dulu, kira-kira gitulah kan bang. Iya. Nah, termasuk juga ibadah-ibadah yang lain bang, puasa dari pagi sampai maghrib nggak makan nggak minum kan gitu kan. Terus ibadah mana lagi, sodako, infak pakai uang, ya kan. Ada nggak rasa maksudnya gitu. Jadi artinya sebenarnya semua amal soleh itu, ya kan bang. Semua amal soleh itu cross check lagi lah sebenarnya. Ada nyangkut sikit-sikit itu rasa keberatanmu mungkin, rasa nggak ikhlasmu, pokoknya itulah. Artinya apa, nggak bener-bener vertikal ya tujuannya. Kalau boleh jujur lah ya kayak gitu kondisinya bang. Ya, makanya kalau kita kembali lagi tadi, kalau ingin masuk jannah secara umum nih ya, gambaran umum itu inilah ayatnya sebenarnya pegangannya. Walaupun nanti dalam pembahasan bahwa pintu jannah itu kan banyak macamnya ya. Ada yang dari sholat, orang bisa masuk dari pintu khusus, ada yang dari puasa, ada yang dari sodako, ada yang dari zakat dan seterusnya lah. Tapi secara gambaran umum, apapun amalan yang mereka lakukan, baik sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, itu mereka lakukan dengan iman mereka. Dan kemudian mereka lakukan itu tidak merasa terbebani. Itu yang terpenting dulu. Nah inilah yang dikatakan Allah ini sahabat-sahabat jannah. Sohib-sohibnya jannah ini seperti ini gitu. Dan yang mereka lakukan amal-amal soleh itu bukan hanya berdampak untuk dirinya, tapi juga berdampak kepada orang lain. Ya betul, sepakat. Nah itu dia poinnya yang penting. Ini pelan-pelan, tenang-tenang baru bisa dapet ya bang. Maksudnya gini loh, ya kita kan ya sebelum dievaluasi di sana nanti lo ibadah kita kan gitu kan. Kan baiknya kita evaluasi sendiri nih gitu. Ya betul. Makanya aku tenang-tenang. Iya juga kata kawan itu ya. Bangun subuh aja masih berat gitu loh. Maksudnya penuh perjuangan gitu, nggak langsung kayak bilang tadi, orang beriman itu enteng-enteng aja dia, ringan-ringan aja dia, kan gitu kan. Oh amal soleh ini, ya udah amal soleh, sholat dia gitu. Nah makanya setelah tahu kita berdasarkan 742 ini, ya jangan ulangi lagi. Kalaupun tadi saya katakan masih ada rasa beban tadi, ya udah nggak usah lagi. Artinya paksakan aja, karena biasanya ketika kita paksakan di awal terpaksa, lama-lama kita udah terbiasa. Iya betul. Nah, orang-orang seperti ini kalau kita lanjut di ayat ini, hum fiha kholidun. Nah, lanjutan ayat. Nah, mereka inilah orang-orang yang kekal di jannah. Ya tak ubahnya di nar kemarin. Mereka juga kekal. Ketika mereka melakukan hal-hal yang saling tuding dan seterusnya, ya mereka kekal dengan kondisi itu gitu. Nah, ini mereka juga demikian. Ketika mereka melakukan sesuatu hal yang tanpa beban tadi, luas aja, enteng-anteng aja melakukan sesuatu karena beranjak dari iman, mereka kekal di jannah. Jadi gambaran orang-orang jannah, kalau kemarin kita contohkan orang-orang di neraka kita tarik ke dunia, ini kan demikian juga. Kan banyak orang-orang ketika melakukan sesuatu amalan-amalan itu, dia nggak merasa capek loh. Kadang-kadang ngutip infak keliling-keliling. Kan ada kan orang-orang ada. Rumah ke rumah gitu. Ini kok bisanya? Kadang ada yang dakwah, ada satu jamaah, kelompok jamaah juga yang dakwah door to door. Apa nggak capek itu kalau kita pikir? Secara fisik capek. Tapi karena mereka beranjak dari iman, mereka lakukan. Nah inilah kita contohkan. Berbuat islah itu tadi. Amalan soleha gitu. Bukan cuma ke diri sendiri, tapi untuk berpikir dia untuk berdampak kepada orang lain. Saya pikir itu poinnya, Kim. Yang awalnya nanya gini jadi dapat gini nih jadi. Ya nggak apa-apa sih biasanya. Ke depan kita bahas itulah bang. Apa ini?
amal-amal yang berdampak buat diri juga berdampak buat orang lain. Mhm. Nah, kita bahas itu nanti. Yang kira-kira yang kayak gimana? Yang amalannya kayak mana gitu-gitu. Oh, bisa kita Iya tuh. kan. Kalau ini kan tadi memang itu tadi karena keresahan kan di situ gitu. Mhm. Apa namanya? Mungkin capaian lah ya kan. Belum bisa dengan ringan dengan enteng kayak orang beriman tadi itu mungkin indikasi lah belum terlalu beriman ya kan. Maksudnya harus dengan perjuangan kali gitu loh. Nggak enteng-enteng aja nerima puasa itu, melaksanakannya, untuk bangun sahurnya itu, untuk apalagi orang-orang yang mungkin malam insomnia ya kan Bang. Mhm. Yang nggak tidur malam itu begadang. Untuk bangun jam 5 itu kan kepala sakit kali pas itu gitu. Maksudnya gimana sih biar nggak terbebani dengan itu, biar jadi sohibnya jannah kan gitu kan. Iya. Kalau dari enteng-enteng kan jadi sohibnya jannah dia kata ayat Iya. tadi kan gitu. Nah, itu yang perlu perjuangan dan menghapus rasa keberatan ini yang mungkin ya learning by doing lah ya kan, Ya, belajar nanti kita lah. bahas dalam pertemuan yang lain. Tapi kata Gitu. kuncinya tetap pada jihadun nafs. Mm-mm. Kan ada kata Rasul itu melawan diri itu lebih berat daripada perang Badar itu Iya sendiri betul, kan gitu. betul. Nah, dari situlah kita masuk Mm-mm. nanti ya. Siap, Artinya siap. pembahasan ini saya pikir konteksnya tadi udah Ya, jelas bahwa siapa-siapa orang-orang atau ciri-ciri orang penghuni jannah itu ya. sendiri Hmm. atau sebutan dalam Quran itu disilahkan dengan sohibu jannah. Jannah. Nah, itu saya pikir gitu. Jadi kalau nanti amalan apa aja yang bisa mengantarkan kita ke jannah, saya pikir dalam pembahasan yang lain. Boleh, Nah, kan boleh. gitu kan. Karena bahas jannah ini mah. Saya pikir sekian ini, Oke, sudahlah. Saya oke, pikir udah oke. cukup lah untuk Betul, betul. pemirsa ya. Hasil dari semoga ini bisa bermanfaat Pasti buat bermanfaat, pasti bermanfaat para buat kita semua. pemirsa ya yang udah mengklik channel kita ini. Oke. Jadi pesan-pesan juga termasuk tuh Bang ya. Ya Udah masuk sudah pesan itu ya. terangkum lah, Udah ngapain lagi terangkum ya betul. pesan-pesan udah kita rangkum. Jadi alhamdulillah kembali dapat pencerahan ya atas apa yang menjadi bahan pikiran, keresahan. Karena emang gitu Bang. Dialog-dialog muncul satu, oh iya ya. Pas lagi tenang-tenang, oh iya ya. Nah, ternyata gitu dikonfirmasi, dapat ilmu. Iya. Dan kita berbagi dengan ikhwanul akhwat yang nonton gitu Iya. Bang. Oke, jadi kita tutup video kali ini Bang ya. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Budi atas kehadirannya. Insya Allah ke depan kita undang lagi lah ya dengan pembahasan yang berbeda gitu ya. Iya. Oke. Itu saja ikhwanul akhwat video kita pada kali ini. Jadi jangan salah atau jangan keliru menerjemahkan ayat Al-Quran karena pemahaman juga bisa jadi keliru nanti. Nah gitu. Itu saja. Binasri minallah potong korib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.